Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Asy-Syuhada, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan saya wasiatkan untuk diri saya sendiri dan Anda semua agar kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan
berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'atan wa rahimallahu ulama al-muslimin, di pada bab al-mu'minu yamutu bi'irqil jabin. Babun ay hadza babun, al-mu'minu adapun seorang mukmin, yamutu itu meninggal dunia, bi'irqil jabin dengan adanya keringat di keningnya atau di dahinya. Jadi seorang mukmin itu meninggal dengan ada keringat di keningnya atau di dahinya. Menurut penjelasan para ulama, sebelum kita baca hadisnya ya, insyaallah. Menurut penjelasan para ulama, seseorang itu ketika dicabut nyawanya saat di hulqum itu dia melihat tempat tinggalnya, yaitu surga kalau orang yang beriman. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman itu. Amin Allahumma amin. Melihat surga. Begitu melihat surga, dia merasa malu kepada Allah. Kenapa malu? Karena dia merasa amalnya banyak yang kurang. Tapi kok diberi hadiah surga gitu. Nah sementara anggota tubuh bagian bawah ini udah meninggal, udah mati. Yang tersisa itu sini ke atas, makanya berkeringat sebagai tanda malu kepada Allah. Karena amal enggak seberapa, tapi kok diberi pahala surga. Itu menurut penjelasan para ulama. Karena kita semua tahu bahwa seseorang ketika mengalami sakaratul maut itu, hadisnya sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, nyawa itu dicabut dari ubun-ubun, tapi yang ketarik dari arah bawah. Dicabut dari ubun-ubun yang ketarik dari arah bawah. Tarik set set set. Makanya orang dulu kalau jenguk orang sakit, kalau dipegang kakinya adem, pahanya anget, ngomongnya apa? Kumpulin keluarga, udah deket, udah deket. Sampai sini berhenti sebentar. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Orang yang mati itu ngelihat tempat tinggalnya, surga atau neraka itu ngelihat. Sampai singset berhenti. Nah tadi dikatakan oleh para ulama, karena dia ngelihat surga, dia merasa malu kepada Allah, maka berkeringat tadi itu. Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis an Buraidah, dari Buraidah, anna nabiyya, sungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al mu'minu, seorang mukmin itu, yamutu, ia mati, bi'irqil jabin, dengan ada keringat di dahinya. Kharrajahu at-Tirmidzi, telah mengeluarkan hadis ini siapa? Imam at-Tirmidzi. Wa qala, dan beliau berkata, fihi, tentang hadis ini, adalah hadisun hasanun, hadis yang hasan. Sebenarnya tanda husnul khotimah itu banyak ya. Ini saya punya buku judulnya 18 tanda husnul khotimah. Kita akan coba itu bahas
tentang 18 tanda husnul khatimah. Di antaranya ini tadi, berkeringat di dahinya. Di antara 18 tanda husnul khatimah itu, yang pertama adalah mengucap syahadat ketika hendak meninggal dunia, atau mengucap la ilaha illallah. Ini dirujuk kepada sebuah hadis yang berbunyi, maka na akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ini hadisnya riwayat Al-Hakim dan selainnya dengan sanad yang hasan dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an. Jadi kalau ada orang kok akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia dakhalal jannah, masuk surga. Potensi masuk surganya amat sangat besar, bahkan sangat mungkin kemudian yang bersangkutan tidak perlu mampir untuk disiksa di neraka, karena di akhir ucapannya sanggup mengucap la ilaha illallah. Makanya kalau kita mentalkin orang, misalnya ada orang mengalami sakaratul maut, itu kita talqin la ilaha illallah. Nalkin itu makna dasarnya membimbing. Tapi dalam prakteknya mentalkin itu bukan membimbing, tapi kita memperdengarkan gitu loh. Kita memperdengarkan bacaan la ilaha illallah dengan harapan yang bersangkutan mau mengikuti apa yang kita contohkan itu. Harapannya begitu. Makanya di dalam talqin tidak boleh kita, ayo Pak, nyebut Pak, la ilaha illallah. Takutnya yang kedengaran bukan la ilaha illallahnya, tapi nyebutnya itu put, takutnya gitu. Takutnya. Jadi makanya saya ulang, cukup kita perdengarkan kepadanya bacaan la ilaha illallah, harapannya dia menirukan gitu. Jadi nggak usah pakai aba-aba perintah. Ayo Pak, tirokno Pak. Takutnya nanti yang kedengaran oleh dia itu bukan la ilaha illallah, tapi tiroknonya itu. Itu seperti itu. Ya kalau yang bersangkutan sudah menirukan la ilaha illallah, biarkan sampai wafat, dan semoga itu kata-kata terakhirnya. Kalau dia ngomong yang lain, maka kita bimbing lagi la ilaha illallah sampai dia bisa ngucap, dan biarkan semoga itu kata-kata terakhirnya. Kok dia ngomong yang lain lagi, ditalkin lagi la ilaha illallah sampai semoga itu kata-kata terakhirnya. Gitu. Jadi nalkin tuh enggak kayak supporter tuh, ayo Pak, ayo, enggak, itu enggak. Biasa aja la ilaha illallah sampai beliau bisa menirukan. Itu talqin namanya. Tentu kita berharap kepada Allah semoga kita enggak usah ditalkin, tapi bisa menalkin diri sendiri dengan izin Allah. Amin insyaallah. Karena para ulama menjelaskan kesadaran orang tentang la ilaha illallah ini bertingkat. Ada yang talqin dulu baru bisa ngucap la ilaha illallah. Ada yang malah ngajari. Saking sadarnya. Kalau di Al-Quran itu contohnya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu menjelang wafatnya mentalkin putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di. Jadi apa yang akan kamu sembah sepeninggalku nak? Diceritakan dalam ayat itu Nabi Ibrahim termasuk yang mentalkin putra-putranya menjelang wafat. Tapi itu ternyata tidak hanya sekelas Nabi, sekelas orang kita pun juga ada yang menjelang wafatnya mentalkin anak cucunya. Saya punya jamaah orang Kemang Pratama 3 itu, ketika kakeknya atau mbahnya menjelang wafat itu, cucu-cucunya dikumpulkan setelah asar, dikumpulkan, diajari jangan lupa ya la ilaha illallah, sambil ngajari cucunya la ilaha illallah meninggal dunia. Masya Allah. Nah, kita pengen seperti itu ya, amin, Allahumma amin insyaallah.
Makanya dalam mengucap la ilaha illallah jangan cuma di lisan, tapi juga di hati. Lisan mengucap la ilaha illallah, hati mengucap tidak ada Tuhan selain Allah. Karena selain Allah bukan Tuhan. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Karena selain Allah tidak berhak untuk disembah. Tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membantu saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menguatkan saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyehatkan saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memuliakan saya kecuali Allah. Itu pokoknya selain Allah itu enggak bisa kecuali dipisahkan oleh Allah. Itu keyakinan yang kita pegang dalam hati kita. La ilaha illallah. Dan dari jalan lain yang juga dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dengan lafaz ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yarji'u dzalika ila qalbi muqinin illa ghafarallahu laha. Tidak satu jiwa pun yang meninggal dunia kecuali dia sementara dia bersyahadat, bersaksi bahwa semuanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah, yang semua itu kembali kepada hati yang yakin. Jadi ucapan itu berdasarkan pada hati yang yakin. Karena orang munafik juga bersyahadat. Orang munafik itu juga bersyahadat. Cuman orang munafik itu syahadatnya cuma di mulut, nggak pakai hati. Jadi syahadatnya cuma di mana? Di mulut, tapi nggak pakai hati. Maka ketika kemudian orang-orang munafik itu bersyahadat, kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia itu ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal mereka itu enggak beriman, kata Allah. Kenapa? Karena orang munafik itu mulutnya bersyahadat sementara hatinya tidak bersyahadat. Nabi itu baru punya musuh orang munafik itu di Madinah. Nah, karena sebelumnya Nabi enggak punya musuh orang munafik. Di Mekah itu orang lembah. Wong desa keso-keso lah gitu. Orang lembah. Orang lembah itu ngomongnya apa adanya. Kalau seneng ya kelihatan, kalau nggak seneng ya kelihatan. La iya le gak. Itu orang Mekah. Makanya Nabi tidak punya musuh orang munafik. Kaplingnya jelas di Mekah itu. Karena orang Mekah itu orangnya apa adanya. Lek seneng ya ketok, lek gak seneng ya ketok. Kelihatan. Kalau seneng ya kelihatan, nggak seneng ya kelihatan. Itu orang Mekah. Apa adanya orang Mekah. Begitu beliau pindah ke Madinah, nah di Madinah itu mulai beliau bertemu dengan sekelompok orang yang kalau ngomong itu suka muter-muter. Nah, gitu. Nah, satu masyarakat yang kebiasaan ngomongnya muter-muter itu potensi munafiknya itu besar menurut analisa para ahli sejarah. Nah, di Madinah itu ada sekelompok orang, sekelompok masyarakat yang ngomongnya senangnya muter-muter. Makanya kalau Anda baca Quran, orang munafik itu pintar membolak-balikkan lidah, memain-mainkan lidah orang-orang munafik itu. Ya, makanya terus kemudian disitulah Nabi mulai berhadapan dengan orang-orang munafik. Jadi antara depan dan belakangnya itu enggak sama. Itu seperti itu. Nah, orang-orang munafik di masa Nabi itu bersyahadat. Tapi kata Allah mereka itu tidak beriman. Kenapa? Karena mereka hanya bersyahadat di mulutnya aja. Dan hatinya tidak ikut bersyahadat. Makanya ini saya ulang, ucapan syahadat itu harus muncul dari hati yang yakin. Illa ghafarallahu laha, kecuali Allah ampuni dia. Jadi kalau ada orang ketika meninggal dunia dia sanggup mengucap syahadat, tidak hanya dakhalal jannah, bahkan Allah ampuni dia. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan selain keduanya. Disahihkan oleh Ibnu Hibban, ya. Disahihkan oleh Ibnu Hibban. Terus kemudian yang kedua, tanda husnul khotimah yang kedua adalah meninggal dengan mengeluarkan keringat di dahi. Ini tadi yang kita bahas hari ini tadi.
Jadi meninggal dunia dengan mengeluarkan keringat di dahi. Sudah saya terangkan tadi ya. Jadi merasa malu kepada Allah, makanya di dahinya keluar keringat. Karena yang bagian bawah tubuhnya udah meninggal dunia. Yang masih hidup leher ke atas itu. Makanya dia mengeluarkan keringat di dahinya karena merasa malu kepada Allah. Amal nggak terlalu banyak, tapi kok dikasih surga gitu loh. Hal ini berdasarkan hadis Buraidah ibn Husayb radhiyallahu anhu, bahwasanya dia sedang berada di Khurasan, kemudian ia menjenguk saudaranya yang sedang sakit, dan dia menghadapinya setelah meninggal dengan keringat di dahinya. Maka dia berkata, Allahu Akbar, aku telah mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mautul mu'mini bi'irqil jabin, meninggalnya seorang mukmin itu dengan keringat di dahinya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan redaksi ini miliknya An-Nasa'i juga, Tirmidzi juga, dan dia menghasankannya. Ibnu Majah juga, Ibnu Hibban juga, Al-Hakim juga, At-Tayalisi juga, Abu Nuaim dalam kitab Hulyatul Auliya juga, dan Al-Hakim berkata sahih berdasarkan syarat Muslim, dan sepakat oleh Imam Ad-Dahabi. Dalam ini terdapat pembicaraan dan seterusnya lah. Pokoknya intinya hadis ini kalau enggak hasan ya sahih. Sahih tapi menurut syarat Bukhari Muslim. Intinya bisa dipakai sebagai hujjah bahwa orang kalau mengeluarkan keringat di dahinya, maka itu tanda husnul khatimah. Yang ketiga, orang meninggal dunia malam atau pada siang hari Jumat. Pada malam atau di siang hari Jumat. Ini termasuk tanda husnul khatimah. Tapi bukan satu-satunya tanda ya. Nanti kalau ada orang mati enggak hari Jumat, ya mati enggak hari Jumat. Meninggal hari Jumat itu hanya salah satunya saja. Itu pun dalam kebaikan. Kalau berbuat yang enggak benar ya enggak husnul khatimah. Kayak saya pernah nonton di TV itu berita ada seorang begal ketangkep pas begal di daerah Tangerang malam Jumat itu. Iya, sama warga dibikin mati wah. Woi mati pas malam Jumat, tapi pas begal. Itu bukan syahid, sangit namanya. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Tapi kalau dalam kebaikan atau dalam keadaan hal yang mubah, insyaallah itu husnul khatimah. Bebas fitnah kubur, bebas pertanyaan kubur. Hal ini berdasarkan sabda beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allah fitnatal qabri. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat kecuali Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Fasawi di dalam kitab Ma'rifah juga melalui dua jalur dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dan At-Tirmidzi dari salah satu jalan. Dan hadis ini mempunyai beberapa syahid pendukung dari sahabat Anas dan Jabir radhiyallahu anhuma, Jabir bin Abdillah, dan selain keduanya hadis ini hasan atau sahih dengan seluruh jalur periwayatannya. Hadisnya dari semua jalur periwayatannya kalau nggak hasan sahih hadisnya. Tentang meninggal di pada hari apa? Jumat. Malam atau hari Jumat. Malam itu hitungannya maghrib, Kamis maghrib itu udah hari Jumat itu. Apalagi jam 00 itu udah jelas masuk hari Jumat sudah itu. Kok meninggal pada hari itu tanda husnul khatimah. Beberapa orang itu tandanya beberapa, ada yang cuma satu. Dalam kebaikan loh ya. Orang kalau bebas fitnah kubur berarti bebas siksa kubur. Kalau kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, saat beliau mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman itu, beliau mengatakan, berhati-hatilah kalian dengan kubur ini. Karena aku pernah mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda maqal, orang kalau kuburnya beres, alamat ke depannya beres. Jadi orang kalau bebas fitnah kubur,
bebas siksa kubur, alamat kesananya lancar nanti. Insya Allah masuk surga. Semoga kita termasuk itu. Amin. Insya Allah. Cuman meninggal hari Jumat itu tidak bisa kita program. Itu masalahnya. Jadi meninggal hari Jumat itu nggak bisa kita program. Boleh sih minta, boleh. Menurut yang saya ketahui, Allah yarham Kiai Haji Sahal Mahfud rahimahullah rahmatan wasiatan, beliau itu termasuk yang berdoa kepada Allah meninggal di hari Jumat dan Allah kabulkan. Allah kabulkan. Beliau wafat di hari Jumat. Ada satu lagi permohonan beliau itu, tidak banyak yang takziah saat meninggal itu. Dan saat beliau meninggal itu Pati dikepung banjir. Jadi banyak orang yang nggak bisa takziah sehingga pemakaman beliau lancar. Karena tokoh sekelas beliau itu pasti yang takziah itu membludak, sementara dalam hadis sahih orang kalau dirahmati oleh Allah pengennya segera sampai di kuburan orang itu. Nah, itu kesaksian dokter yang menunggui beliau, beliau itu selepas sholat Isya sudah mulai berzikir kepada Allah dan lisan beliau itu tidak berhenti dari mengucap la ilaha illallah sampai jam 1 dini hari di malam Jumat meninggal dunia itu. Jadi itu berkumpul paling enggak dua tanda husnul khotimah yang tampak, yaitu meninggal di malam atau hari Jumat dan dalam keadaan mengucap la ilaha illallah tanpa ditalkin, masya Allah. Nah, cuman ya tadi memang meninggal hari Jumat itu nggak bisa diprogram. Berharap boleh. Jadi nanti ibu-ibu kalau berharap meninggal hari Jumat, setiap malam Jumat ibu deg-degan. Apa sekarang? Yang bisa diprogram itu baca surah Al-Mulk, itu bisa diprogram. Baca surah Al-Mulk atau Tabarok. Kalau itu bisa diprogram. Kalau meninggal Jumat tidak bisa diprogram. Yang keempat, syahid di medan perang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran ayat 169 sampai 171 itu. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapat rizki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka senang terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka senang dengan nikmat dan anugerah yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Dalam hadis qudsi diterangkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang mati syahid di perang Uhud. Mereka sudah berada di surga sekarang ini. Ruh mereka diletakkan di tembolok burung yang berwarna hijau yang terbang ke sana kemari di surga untuk menikmati nikmat yang ada di surga itu. Nah, mereka ini ngobrol di antara teman-temannya yang mati syahid. Siapa yang akan mengabarkan kepada teman-teman kita di dunia bahwa mati syahid itu luar biasa pahalanya? Maka kata Allah, aku yang akan mengabarkan, kata Allah. Maka turun ayat ini untuk orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Cuman mati syahid di sini ini konteksnya perang Uhud di sini. Nah, bersyukurlah kepada Allah untuk mendapat predikat ini, kedudukan seperti ini, kata para ulama, tidak harus perang. Dan tidak boleh kita minta perang, itu tidak boleh. Makanya kalau ibu dan bapak pernah buka kitab Riyadhus Shalihin misalnya, bab tentang jihad, di Riyadhus Shalihin itu ada bab tentang jihad. Tidak boleh kita minta perang, itu tidak boleh. Oh, nggak asik kalau nak musuh ini minta, tidak boleh. Tapi kalau ketemu musuh tidak boleh lari. Minta perang tidak boleh, tapi ketemu musuh tidak boleh lari. Itu orang beriman. Nah, terus ya pertama kita bersyukur kepada Allah tinggal di negeri yang kalau bahasanya para ulama Indonesia ini Darussalam, negara damai lah, atau Darussulhi, negara damai. Dan kita tidak boleh minta perang, itu tidak boleh. Tapi insya Allah kita tetap bisa mendapat kedudukan mati syahid ini bisa. Bagaimana caranya? Kata para ulama, di antara kiatnya adalah minta kepada Allah mati syahid itu. Hadisnya Sahih Muslim. Hadisnya Sahih Muslim dan Al-Baihaqi juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Man sa'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada'i wa in mata ala firashihi." Ini sabda Nabi dalam hadis Sahih Muslim. Man, siapapun sa'ala yang minta Allah kepada Allah asyhadata mati syahid, mintanya bisidqin dengan sungguh-sungguh, maka ballaghahu Allah akan menyampaikannya kepada manazila syuhada, kedudukan orang-orang yang mati syahid. Wa in mata ala firashihi, sekalipun dia mati di atas ranjangnya. Hadisnya Sahih Muslim dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi saya ulang, minta perang tidak boleh, minta ketemu musuh tidak boleh. Kalau ketemu musuh nggak boleh lari. Di negeri yang alhamdulillah wa masya Allah damai ini, kita tetap bisa mendapat kedudukan orang yang mati syahid dengan cara bagaimana? Minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh mati syahid itu. Jadi jangan cuma minta mati husnul khotimah, tapi mintalah mati syahid di jalan Allah. Maka kita berharap kepada Allah, semoga Allah matikan kita dalam keadaan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Nah, kalau kita minta seperti itu dengan sungguh-sungguh, janjinya dalam hadis sahih ini akan diberikan kepada kita kedudukan orang-orang yang mati syahid seperti yang digambarkan di mana tadi? Di surah Ali Imran 169 sampai dengan 171. Walaupun kita mati di atas ranjang kita insyaallah. Maka sekali lagi kita mohon kepada Allah, semoga Allah anugerai kita semua mati syahid di jalan Allah. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan. Tidak harus perang, tenang aja, nggak harus perang. Walaupun kata Nabi mati di atas ranjangnya. Nah, ada lagi kata para ulama, kalau ingin masuk dalam kategori orang yang mati syahid di jalan Allah seperti ini adalah matilah dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di 171 itu dinyatakan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Itu menunjukkan bahwa tidak harus perang juga untuk mendapatkan kedudukan di Al-Baqarah 169 sampai 171 itu. Tapi dengan cara pula melibatkan kita dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat tentang jihad itu tidak harus selalu perang maknanya. Saya ambil contoh surah Al-Ankabut surah ke-29 ayatnya ayat 69 itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau berjihad, berjuang bersungguh-sungguh untuk sampai kepada kami, sungguh kami akan antarkan dia ke jalan-jalan buat dia sampai kepada kami. Itu ayat turun di mana? Di Mekah itu, turunnya di Mekah. Di Mekah itu tidak ada syariat perang. Terus arti jihad di situ apa berarti? Berjuang, bukan perang artinya. Itu menunjukkan bahwa berjuang itu nggak harus perang. Termasuk apa contohnya? Menjadi pengurus masjid, pengurus musola, penggiat dakwah, menjadi guru-guru
ya Al-Qur'an misalnya, atau guru agama atau apalah yang pokoknya sifatnya menyebarkan kebaikan yang Allah ridhoi, li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Karena kalau nanti saya ulang, kalau Anda berkesempatan nanti buka dalam Riyadhus Shalihin bab tentang jihad, yaitu ada sahabat yang nanya, siapa yang disebut mati di jalan Allah itu ya Rasulullah? Yaitu orang yang berjuang di jalan Allah agar kalimat Allah itu tegak, litakuna kalimatullah yal ulia. Maka Anda jadi tidak harus jadi ustadz, jadi orang yang bermanfaat di lingkungan yang sekiranya itu li'ila kalimatillah, yaitu bagian dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mati berstatus sebagai orang yang sedang berjuang di jalan Allah, itu kriterianya insya Allah dan semoga ya kita masuk dalam kategori mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulang ya, mati syahid tidak harus apa tadi? Perang, dan tidak boleh minta perang. Kita bersyukur kepada Allah tinggal di negeri yang insya Allah dan semoga damai ini. Amin Allahumma. Bahkan kita doakan semoga negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin insyaallah. Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Selanjutnya yang kelima. Jadi nanti kalau berdoa sama Allah jangan cuma minta husnul khotimah, tapi minta mati syahid di jalan Allah, dan tidak harus perang, tenang aja. Insyaallah tetap mendapatkan kedudukan orang yang mati syahid di jalan Allah, insyaallah nggih. Dan itu jaminannya tadi di surah Ali Imran 169, mati langsung masuk surga. Ada yang nanya ke saya, bukannya nanti surga itu tidak ada yang boleh masuk kecuali Rasulullah Muhammad SAW masuk duluan? Maka itu nanti surga setelah kiamat itu yang nggak boleh masuk duluan, kecuali Nabi udah masuk duluan. Surga setelah kiamat. Kalau surga sebelum kiamat ini, itu orang di surga baru berupa ruh saja tanpa badan. Sementara nanti setelah kiamat masuk ke surga itu dengan badan. Kalau yang sekarang yang digambarkan tadi oleh Allah itu dalam bentuk ruh saja, ruh yang berada di surga. Nah, sementara nanti yang setelah kiamat itu, setelah yaumul ba'ats, kita semua ini insya Allah ya, semoga masuk surga itu dengan badan kita. Amin Allahumma amin insyaallah. Tapi badan kita bukan badan yang ini lagi. Bukan badan yang ini lagi. Badan yang baru nanti. Ya, kembali muda. Kinyis-kinyis lagi. Jadi badannya, kalau badan yang ini ringkih. Badan yang ini ringkih. Badan yang ini kalau masuk surga ringkih. Kenapa? Badan yang ini, kalau badan kita yang ini ya terlalu seneng ya mati. Terlalu sedih ya mati. Sementara badan yang nanti masuk surga itu seweneng pol ya gak mati. Masuk neraka juga gak mati, karena la yamutu fiha wala yahya. Kenapa? Karena bahan dasarnya beda. Kalau yang sekarang ini bahan dasarnya jengkol, tempe, mendol, dan lain sebagainya. Apa Bu? Dan lain-lain lah. Nah, sementara kalau yang nanti bahannya amal. Di Az-Zalzalah Allah berfirman, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari di mana manusia dibangkitkan kembali oleh Allah dengan bentuk badan yang bermacam-macam. Itu Allah bilang ashtata. Ashtata itu bentuk jamak dari kata syatta. Bentuk tunggalnya syatta, artinya macam-macam. Bentuk tunggalnya itu syatta, bentuk tunggalnya saja artinya macam-macam. Ini jamak. Ashtata berarti mawacem. Nanti bentuk badan kita itu mawacem. Liyurau a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka. Jadi nanti ada orang yang dibangkitkan bentuknya, ada yang wujuhu yauma idzin naimah, wajahnya sumringah, sumeh, bukan siomeh, sumeh. Jadi senyum itu, bercahaya. Semoga kita termasuk yang itu, amin insyaallah. Tapi ada yang wujuhu yauma idzin khasyiah, lecek, kumel, tertunduk, malu, ya ada. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada yang wajahnya itu ya sumringah itu. Ada juga yang nanti kalau di hadis itu macam-macam, ada yang berwajah binatang sesuai dengan kelakuannya pokoknya. Tapi ada yang berwajah tampan, cuantik,
pakai qaf cantiknya. Bahkan ada yang cacat. Allah gambarkan di surah Toha. Surah ke-20 ayat 124, 125, 126. Disebutkan kata orang itu di mahsyar, dia bilang, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau giring hamba dalam keadaan buta, padahal dulu hamba itu melek. Dulu di dunia melek, kalau sekarang apa? Buta. Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Sebagaimana dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, sebagaimana dulu kamu mengabaikannya, sekarang pun kamu diabaikan. Itu bahasa halusnya. Kalau diterjemahkan versi Jawa Timur, sebagaimana dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi matamu nggak dipakai untuk membacanya, sebagaimana dulu matamu nggak dipakai untuk membacanya, maka sekarang matamu dibutakan. Nah, itu kira-kira gitu maknanya, pasnya itu. Itu versi Jawa Timur. Kalau versi halusnya tadi itu, Allah itu lembut, Allah itu walaupun marah sama hambanya aja masih pakai lembut, bahasa lembut. Allahu Akbar. Pun itu diantaranya. Jadi bentuk badan kita nanti nggak seperti ini. Nah, itu masuk surga nanti, semoga kita termasuk min ashabil jannah, amin Allahumma insyaallah. Nah, baru itu tidak boleh ada yang masuk surga kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga terlebih dahulu. Lanjut. Itu tadi yang ke berapa? 4. Sekarang yang kelima. Yang kelima, meninggal dunia dalam keadaan perang di jalan Allah. Meninggal tadi kan syahid di jalan Allah dalam medan perang. Kalau ini meninggal dunia dalam keadaan atau meninggal dunia di jalan Allah, meninggal dunia di jalan Allah. Kalau tadi di medan perang. Jadi gini, ada meninggal itu di medan perang. Itu yang nggak usah dikafani itu. Maksudnya bajunya nggak usah dilepas, biarkan tetap seperti itu. Bahkan nggak dimandikan, tapi disolatkan. Jadi dikafaninya itu dalam keadaan masih bersimbah darah dengan pakaiannya yang itu. Itu yang mati di medan perang tadi. Kalau ini mati di jalan Allah. Ini hadisnya riwayat Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi, ma ta'udduna syahida fikum? Qalu ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Qala inna syuhada'a ummati idan laqalil. Qalu faman hum ya Rasulullah? Qal man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Wa man mata fi sabilillah fa huwa syahid. Wa man mata fi ta'un fahuwa syahid, wa man mata fil batni fahuwa syahid, wal ghariqu syahid. Kata Nabi, dapatkah kalian menyebutkan kriteria orang yang mati syahid di antara kalian? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang terbunuh di jalan Allah, maka mereka itulah yang syahid. Beliau bersabda, kalau begitu sesungguhnya syuhada di kalangan umatku sedikit sekali dong, kata Nabi. Para sahabat berkata, lalu siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang terbunuh di jalan Allah syahid, maka dia syahid. Orang yang mati di jalan Allah syahid. Jadi terbunuh di jalan Allah tadi, yang mati di medan perang. Kalau ini enggak, mati di jalan Allah. Pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majelis taklim, pengurus TPQ, macam-macam. Makanya kalau bisa jadi pengurus masjid itu seumur hidup. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi keren menghadap kepada Allah sebagai pengurus masjid.
Apalagi Pak Harsana, pendiri masjid, insyaallah. Amin insyaallah. Barokah, Pak. Orang yang mati jalan Allah mati syahid, maka dia syahid. Orang yang meninggal karena taun itu juga syahid. Ya kalau pandemi kemarin masuk dalam kategori taun ya berarti ya mati syahid. Maka dia syahid. Orang yang meninggal karena penyakit perut maka dia mati syahid. Nggak usah bikin program mati syahid. Untuk sakit perut maksudnya. Nggak usah bikin program sakit perut, maaf maksudnya. Insya Allah kalau sudah waktunya ya nanti sakit perut juga. Kemarin siapa yang meninggal cerita ke saya sakit istri jenengan ya. Nah, itu tanda husnul khotimah, masya Allah. Hari Jumat pula Pak nggih. Hari Jumat juga masya Allah. Pas ibu saya termasuk yang itu. Ibu saya itu Allahyarham, ibu saya meninggal hari Jumat tanggal 17 Ramadan, mengeluhkan perutnya ibu saya itu sama, mengeluhkan perutnya. Ada seorang ulama juga nggak punya riwayat sakit perut. Ketika menjelang wafatnya, keluarganya beliau bilang sakit perut bagian bawah. Padahal itu tanda husnul khotimah. Saya masih ingat betul itu hatersnya beliau di majalah-majalah itu nulis itu mati sakit perut, padahal kata keluarganya nggak punya riwayat sakit perut. Wah itu suul khotimah katanya. Itu saya pas baca itu kising nulis nggak tahu ngaji. Katanya ngomong goblok kok gak tahu ngaji. Padahal kalau dia baca hadis, orang yang meninggal mengeluhkan sakit perut itu mati syahid di jalan Allah. Saya ulang, nggak usah bikin program sakit perut ya. Aku Mas, aku pengen mati lara weteng masa ngomongan lombok sing wake. Ojo Dik, lombok lagi mahal sekarang. Jadi nggak usah bikin program itu, insyaallah kalau memang jatahnya ada. Dan tidak harus sakit perut juga kan mati syahid itu. Sing paling enak meninggal jadi pengurus masjid itu paling enak. Paling mudah walaupun bagian gelar karpet. Walaupun hanya bagian ngubungi ustadz. Insyaallah. Kemudian itu diantara hadisnya tadi ya. Terus kemudian ada juga hadis yang lain. Ini hadisnya riwayat Abu Dawud, Al-Hakim, Al-Baihaqi juga, dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari dan disahihkan oleh Al-Hakim. Hadisnya sahih menurut Imam Al-Hakim. Ada yang mengatakan hadisnya hasan. Bunyi hadisnya, man fasala ay kharaja fi sabilillah famata aw qutila fa huwa syahid aw waqasa farasuhu aw ba'iruhu aw waladaqathu hamatun aw mata ala firashihi aw bi ayyi hadfin sya'allah fa innahu syahidun fa inna lahu al jannah. Barang siapa yang keluar di jalan Allah mencari ilmu termasuk nggih, menuju ke masjid termasuk dalam perjalanan yang Allah ridhoi, pokoknya di jalan Allah. Kalau jenengan termasuk orang yang keluarnya di jalan Allah, kemudian dia mati atau terbunuh, maka ia adalah orang yang mati syahid. Atau dijatuhkan oleh kudanya, kecelakaan, mati. Tapi dalam perjalanan di jalan yang Allah ridhoi ya, itu juga mati syahid. Atau ontanya, atau dijatuhkan oleh ontanya, maksudnya kecelakaan itu. Atau tersengat oleh binatang beracun. Atau mati di atas tempat tidurnya dalam perjalanan mencari sesuatu yang Allah ridhoi, atau dalam perjalanan dengan tujuan yang Allah ridhoi, kok meninggal sedang istirahat, meninggal dunia padahal dia dalam posisi perjalanan untuk mencari ridha Allah. Atau sebab apapun yang Allah kehendaki, maka sungguhnya ia adalah syahid dan balasan baginya adalah surga. Masya Allah. Makanya usahakan kemana saja kita pergi, niatkan untuk sesuatu yang Allah ridhoi, yang mudah-mudahan itu masuk dalam kategori perjalanan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya itu sering bilang ke jamaah itu kalau lagi diajak jalan-jalan itu, saya bilang ini tolong niatkan dua. Saya bilang perjalanan kita itu niatkan dua. Pertama mencari ilmu, yang kedua berzikir kepada Allah. Saya kan beberapa kali diajak jalan-jalan itu sama emak-emak, kecuali emak-emak syuhada belum pernah ngajak jalan. Bercanda. Enggak, saya bercanda. Nah, enggak, saya bercanda. Itu saya sering bilang kalau pas saya diajak jalan-jalan, saya bilang ini tolong
diniatkan yang pertama untuk mencari ilmu, karena biasanya kita di perjalanan atau di tujuan itu sering kajian itu. Yang kedua diniatkan untuk berzikir kepada Allah, supaya perjalanan itu diridhoi oleh Allah dan masuk dalam kategori yang kalaupun misalnya meninggal, itu meninggalnya di jalan Allah. Ya, saya kira ini dulu. Masih berapa tadi? Masih 5 ya? Ya, masih 5. Berarti nanti yang 13 lagi. 13 lagi. Masih nanti lanjut lah insyaallah nggih, insyaallah. Karena 18 ini waktunya. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Kemudian yang kedua, tadi yang dibaca buku karang siapa? Yang apa, Pak? Buku yang dibaca 18 dibaca tadi. Karang siapa ini? Oh, ini saya dapat hadiah beli kaset ceritanya itu. Beli kaset ceramahnya siapa saya lupa itu. Terus dapat hadiah ini saya. Kayaknya buku yang begini enggak dijual kayaknya tapi. Saya dapat hadiah saya ini, dapat hadiah. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Tapi nanti kalau ngaji ini ketemu. Jadi saya buku ini enggak beli tapi dapat hadiah ceritanya. Monggo yang lain. Oh, di Mekah. Oh, nggih. Saya jawab dulu. Prinsip dasar dulu ya. Haji itu tetap harus karena Allah, jangan niat mati. Jadi wa atimul hajja wal umrata lillah, itu perintah Allah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Itu rumus dasarnya itu. Karenanya kemudian kalau kita berhaji, kalau kita berumrah, niatnya harus karena Allah dulu. Nah, adapun berharap mati di sana, monggo silahkan. Karena diperkenankan seseorang berharap meninggal di kota Mekah, meninggal di kota Madinah, itu diperkenankan. Jadi berharap boleh, tapi niat haji jangan untuk mati. Aku tak haji lah ya, engko ben mati di kono. Kalau niatnya untuk mati jangan. Jadi kalau berharap mati di sana boleh. Tidak apa-apa, berharap nanti meninggal di sana, dimakamkan di sana, bertetangga dengan para sahabat dan Nabi Muhammad SAW, monggo silakan, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Tapi kalau niatnya untuk mati jangan. Jadi tetap hajinya, umrohnya harus karena Allah. Ngerti nggih? Ada lagi yang lain mungkin? Kalau ada, monggo Pak Yusuf, Pak Dr. Kiki Yusuf Wibisono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian orang yang melihat keluarga atau saudaranya itu meninggal dan tidak sadar seperti itu dibacakan ayat Allah tidak sebagainya. Apakah itu benar diajarkan dalam Islam? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kenapa beberapa orang yang akan meninggal dunia biasanya nggak mau di rumah sakit. Beberapa orang yang sadar tapi ya, tapi nanti kita bahas yang nggak sadar. Yang sadar itu biasanya minta pulang misalnya. Kenapa? Karena kadang ini kan mulut dimasuki atau dibolongi sini atau apa macam-macam. Sehingga beberapa itu merasa tidak nyaman. Sementara orang yang mau meninggal dunia itu kan ingin semuanya dilancarkan, terutama saat mengucap la ilaha illallah. Itu bagi yang masih sadar. Biasanya tidak mau. Beberapa ulama, beberapa kiai itu menjelang wafat minta dibawa pulang. Ojo dikene mulai. Karena sudah merasa sudah dekat dengan kematiannya itu.
Nah, tapi sekarang oke lah, kita lihat ini gimana kenyataannya kan beliau nggak sadar, sementara kita nggak tahu ini ajalnya udah datang atau belum, atau udah mulai ngorok misalnya, ini udah mulai sakaratul maut, ditalkin nggak? SOP-nya tetap ditalkin Pak Dokter. Ya walaupun kabel di mana-mana, walaupun misalnya sembuh ya apa yang dokter yang ngambil tindakan apa macam-macam itu, SOP-nya tetap kita talkin. Kita bacakan la ilaha illallah. Dan tujuannya kan paling enggak walaupun misalnya mulutnya tidak ngucap la ilaha illallah, paling enggak kan hatinya tergerak untuk ngucap la ilaha illallah. Karena pada saat orang menjelang meninggal itu setan-setan mendekatinya. Jadi dalam hadis yang sahih dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau ada orang yang mau meninggal dunia, setan itu bergerak mendekati orang itu untuk memalingkan dia dari la ilaha illallah. Maka mentalkin tetap penting. Itu satu. Walaupun dia mungkin tidak bisa menirukan, tidak apa-apa. Yang penting kita bisikkan harapannya paling enggak hatinya lah. Dan selamat dari upaya setan untuk memalingkan dia dari la ilaha illallah. Inilah kenapa saya sampaikan tadi di awal, kita ini harus mumpung masih hidup ini ya, membiasakan diri, lisan dan hati kita untuk mengucap la ilaha illallah, agar kalaupun misalnya kita mati dalam keadaan tidak ada yang mentalkin, kita punya refleks Pak Dokter, kita punya refleks sendiri untuk bisa mengucap la ilaha illallah. Ya seperti yang saya ceritakan dari Allahyarham Kiai Haji Sahal Mahfud itu, rahimahullah rahmatan wasi'atan, atau seperti mbahnya jamaah saya itu yang di Kemang Pratama 3 itu dengan izin Allah bisa membimbing bahkan itu seperti itu. Nah, terus kemudian mengenai dibacakan ayat-ayat Al-Quran termasuk surah Yasin, kalau kita membaca di Bulughul Maram itu kan ada bacaan ada hadis yang berbunyi iqra'u mautakum Yasin, bacakanlah kepada orang yang mati, ada yang menerjemahkan yang akan mati di antara kalian Yasin, dengan makna bacakanlah orang yang akan mati di antara kalian Yasin. Itu ulama tidak ada beda pendapat untuk yang itu, dengan makna bacakanlah orang yang akan mati di antara kalian Yasin. Untuk makna itu ulama tidak beda pendapat, tidak ada beda pendapat di antara para ulama. Tapi kalau bacakanlah kepada orang yang mati di antara kalian Yasin, itu ulama beda pendapat. Itu harus kita akui itu. Imam Nawawi mengatakan yang masyhur dalam mazhab Syafi'i mengenai bacaan Al-Quran itu tidak bermanfaat, tapi yang sahih bermanfaat, kata beliau. Syekh Utsaimin ditanya bagaimana Syekh tentang orang baca Al-Quran untuk orang yang mati, kata Syekh Utsaimin, fihi qaulani, dalam masalah ini ada dua pendapat, kata beliau. Walakinna sahiha yanfa, tapi yang sahih bermanfaat, kata beliau. Jadi kalau dibacakan setelah mati ulama beda pendapat. Tapi kalau yang sebelum mati itu tidak ada perbedaan. Berarti diperkenankan, Pak, bahkan disunahkan, bahkan dianjurkan. Tujuannya apa? Meruqyah. Meruqyah orang yang akan mati itu agar pengaruh setan kepada dia itu melemah. Karena saat itu setan sedang gencar-gencarnya berupaya memalingkan orang itu dari la ilaha illallah. Hanya kata para ulama, yang baca-baca itu agak jauhan dikit. Yang dekat di kuping itu yang la ilaha illallah. Jadi maksud jauhan dikit itu ya agak ada jarak gitu loh maksudnya. Nah, sementara yang mendekat di kupingnya itu yang la ilaha illallah. Bisa dimengerti Pak Dokter ya? Nah, jadi tetap ya walaupun sudah stroke, udah enggak sadar, koma sekalipun, tetap kita talqin la ilaha illallah walaupun tidak bisa menirukan. Paling enggak hatinya mudah-mudahan mengikuti dan selamat dia dari upaya setan yang memalingkan dia dari la ilaha illallah. Ngoten Pak? Ada lagi yang lain? Oh, monggo Mas. Sami-sami. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah istirja. Istirja itu ungkapan ketika kita mendapatkan musibah,
musibah dalam pengertian di surah Ali Imran, Al-Baqarah 155 sampai 157 itu, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah ya 155 sampai 157 sampai 157-nya itu kan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun dan seterusnya itu. Nah, jadi kalau kita baca ayat ini, kalau kita baca inna lillahi sebagai bentuk reaksi kita terhadap musibah yang terjadi pada kita, itu memang yang benar, dan itu adalah ungkapan betapa sebenarnya kita ini adalah itu ungkapan untuk menyadarkan kita bahwa kita ini adalah milik Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah. Ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tidak hanya orang meninggal aja, Pak. Apa saja, musibah apa saja. Makanya ungkapan innalillahi itu kalau kita paham betul, kita tidak akan sombong, Pak, dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Kita seperti tukang parkir aja. Tukang parkir itu walaupun mobilnya banyak dia nggak sombong, Pak. Kenapa? Dia sadar bukan mobilnya dia, kan gitu. Dan kalau diambil oleh yang punya nggak marah juga tukang parkir, Pak. Kenapa? Karena dia tahu itu bukan miliknya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kesadaran tukang parkir. Bahwa kita ini hanya tukang parkir di dunia ini, dititipi aja. Itu seperti itu. Makanya ada seorang hamba Allah yang berdoa, ya Allah, kalau memang dunia ini titipan, tolong deh ya Allah, nitipnya yang banyak kan gitu loh. Ada yang ngomong gitu. Nah, itu tidak hanya terkait dengan kematian, Pak, tapi apa saja. Apa saja. Jadi itu ungkapan kesadaran, ungkapan yang menyadarkan kita betapa sebenarnya kita ini adalah milik Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini hanya menjalani takdir kita ini. Jadi kita ini hidup di dunia hanya menjalani takdir. Semuanya akan kembali kepada Allah. Saya kira itu, Pak. Allah alam bisawab. Gitu, Pak ya? Oh, apa saja. Bapak misalnya Bapak punya tetangga non muslim meninggal dunia, kan itu bukan doa itu. Bukan doa itu. Itu ungkapan. Makanya kalau misalnya tetangga Bapak, ini ada tetangga Bapak non muslim meninggal dunia, Bapak merasa kehilangan karena ini secara duniawi sangat bermanfaat buat Bapak, karena Bapak kalau ngutang ke dia biasanya, aduh mati, ini boleh utangan nanti mang innalillahi wa inna ilaihi, ya boleh, tidak ada masalah. Iya, dah. Jadi mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un untuk seorang di luar Islam itu tidak ada masalah, karena itu bukan doa. Itu ungkapan saja. Pertanyaan, Bapak merasa kehilangan apa enggak, gitu aja. Kalau Bapak merasa kehilangan, sampaikan. Makanya kan innalillahi itu ya intinya itu untuk musibah yang sedang menimpa seseorang yang kemudian dia menyadarkan dirinya, saya ini milik Allah, semakan kembali pada Allah. Saya kira itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain mungkin? Jadi itu bukan doa ya, itu hanya ungkapan. Jelas semua atau tidak jelas semua? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.